Halo anak-anak kelas 8, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan pelajaran MEM ya, yaitu Bahasa Indonesia. Baik, beberapa minggu yang lalu kita itu sudah membahas topik tentang teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penyajian gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Nah, untuk anak-anak kami, silakan dibuka bukunya ya, dibuka halaman 60 ya, yaitu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Baik, sambil diperhatikan ya. Nah, di dalam menyajikan gagasan ke dalam bentuk teks eksposisi ini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu memilih dan menentukan topik yang akan ditulis, ya. Nah, maksudnya di sini yaitu usahakan kamu itu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai ya, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Jadi kamu itu harus memilih topik yang kamu sukai, yang kamu kuasai ya. Supaya bagaimana? Supaya kamu itu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh ya. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan penulisan teks ya. Nah, seperti yang telah kamu ketahui bahwa teks eksposisi memiliki tujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan masalah tertentu yang bermanfaat bagi pembaca ya. Nah, itu tujuan daripada teks eksposisi ya. Nah, dengan tujuan tersebut, kamu bisa menentukan arah gagasan yang hendak kamu tuliskan agar tidak menyimpang dan tidak lari dari jalur ya, dalam arti tepat sasaran gitu. Jadi sesuai teks eksposisi kamu dengan tujuannya seperti apa begitu ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Argumen itu adalah pendapat kita ya. Nah, data baik berupa fakta, contoh, bukti ataupun pendapat para pakar ya perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya supaya tulisan kamu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Jadi itu semua untuk mendukung argumen kamu ya. Data yang kamu kumpul tadi itu adalah untuk mendukung argumen kamu. Jadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi faktual itu maksudnya ya, bukan karangan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Setelah kita memilih topik, kita sudah menentukan tujuan, terus kita sudah mengumpulkan data. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yang perlu kamu ketahui atau yang kamu lakukan adalah menyusun kerangka karangan ya. Nah, kerangka tulisan yang dimaksudkan yaitu sebagai acuan untuk pengembangan ide sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun ya. Nah, selain itu kerangka juga dimaksudkan agar teks eksposisi dapat tersusun secara urut dan sistematis ya. Nah, itu dia menyusun kerangka tulisan. Nah, langkah yang kelima yaitu membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan ya. Nah, berdasarkan kerangka tulisan yang telah kamu susun, kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap
ya. Tadi kan sudah memilih topik, sudah menentukan tujuan, mengumpulkan data, dan sudah disusun menjadi sebuah kerangka tulisan. Nah, maka kita kan mengembangkan kerangka kita itu ya, mengembangkannya menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh dan lengkap, itu maksudnya. Terus langkah yang keenam, yaitu langkah yang terakhir ya, yaitu membuat simpulan. Nah, jangan lupa pada bagian akhir teks eksposisi yang kamu rumuskan ya, yang kamu rumuskan simpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah kamu paparkan pada paragraf sebelumnya. Jadi, di dalam teks eksposisi tersebut ada kesimpulan ya, yaitu terdapat di bagian akhir teks eksposisi. Ya, di bagian akhir teks yang kamu susun tadi, yaitu disebut kesimpulan ya, dalam arti rumusan dari penegasan, mulai dari penegasan daripada inti ya, inti atau pengembangan kerangka kamu. Jadi kamu ambil bagian akhirnya, kamu tuliskan di bagian akhir, yaitu kesimpulan dari hasil yang sudah kamu kembangkan atau yang sudah kamu susun ya. Nah, itulah dia langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Baik, kita lanjut, yaitu menyunting teks eksposisi. Di dalam menyunting atau memperbaiki teks eksposisi ini ada dua hal yang penting yang kita perhatikan, yaitu ada struktur dan bahasa. Nah, untuk struktur maksudnya penulis sebaiknya membaca ulang eksposisi yang telah disusun ya. Terus perhatikan bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagian struktur teks eksposisi itu? Yaitu dimulai dari judul, tesis, argumen, hingga kesimpulan. Nah, jika bagian-bagiannya ada yang kurang, maka boleh kamu tambahkan di bagian tersebut ya. Tetapi jika tidak ada lagi, maka tidak perlu ditambahkan. Baik, yang berikutnya yaitu bahasa ya. Nah, di dalam penggunaan aspek kebahasaan ini ya, harus perlu diperhatikan bagaimana aspek kebahasaan yang digunakan di dalam teks eksposisi ya. Jadi ada yang perlu disunting ya, atau diperbaiki di dalam bahasa tersebut ya, yaitu ada ejaan. Terus ejaan itu maksudnya termasuk penggunaan huruf kapital ya. Terus tanda baca. Terus ada pilihan kata atau disebut dengan diksi ya. Diksi ini pilihan kata yang tepat ya, yang selaras atau yang seragam dengan gagasan yang kita tulis tadi gitu ya. Jadi jangan sampai beda makna, itu maksudnya. Terus ada keefektifan kalimat. Nah, keefektifan kalimat ini maksudnya apabila ada kalimat yang kurang efektif, maka itu yang perlu kita perbaiki ya. Jadi kalimat efektif ini disampaikan dengan tepat sasaran dan tidak bertele-tele ya. Nah, kalimat yang bertele-tele ini justru menggamburkan gagasan yang dimaksud oleh penulis ya. Jadi harus diperhatikan keefektifan kalimatnya ya, supaya tidak terjadi kebingungan di dalam membaca teks eksposisi kamu. Nah, terus yang berikutnya yaitu kepaduan paragraf. Nah, paragraf yang padu harus ditandai dengan keterkaitan dan kepaduan antar kalimat ya. Jadi kalimat yang pertama yang dengan kalimat yang kedua itu harus padu, harus berkesinambungan ya. Nah, setiap paragraf itu ditandai dengan satu gagasan utama ya, yang dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa gagasan penjelas. Jadi setiap paragraf ya, supaya kepaduan paragraf kamu itu bisa dipahami ya. Jadi setiap paragraf itu harus memiliki satu gagasan utama. Nah, gagasan utama itulah yang dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa gagasan penjelas. Nah,
itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menyajikan gagasan itu ke dalam bentuk teks eksposisi. Jadi ada 2 tahap yang perlu kamu perhatikan, yaitu bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksposisi, terus bagaimana menyunting teks eksposisi. Nah, sekian dulu materi dari hari ini ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, jaga kesehatan pastinya ya. Baik, sekian dari terima kasih.